Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai membaca peta. Adapun pokok bahasan pada hari ini yang pertama adalah peta dan bagiannya, arah kardial, garis lintang dan garis bujur, serta kompas. Nah, ceritakan pengalaman kamu tentang membaca peta. Pernahkah kamu mengikuti ekspedisi pendakian dan menggunakan peta sebagai panduan? Pasti pernah kan kalian jika melakukan sebuah pendakian ke gunung ataupun ke tempat-tempat yang belum dituju, pasti kalian pernah melakukannya dan kalian pasti memerlukan peta. Nah, apa sih manfaat peta itu? Jadi manfaat peta itu yang pertama adalah penunjuk arah. Kedua, penunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan. Yang kedua, sebagai alat informasi. Nah, informasi dapat diketahui menggunakan simbol-simbol dalam peta. Nanti kita akan belajar ya apa saja simbol-simbol dalam peta. Nah, ini adalah hasil pembelajaran kita nanti. Yang pertama, membaca peta menggunakan kunci peta dan fitur lainnya, menjelaskan lokasi menggunakan arah kardial, dan menjelaskan lokasi menggunakan garis lintang dan garis bujur. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagiannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari peta itu sendiri. Jadi peta adalah representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu permukaan bumi. Nah, peta menunjukkan lokasi persis sebagai tempat ukurannya dan jaraknya. Peta memiliki tampilan-tampilan berbeda, tetapi biasanya sama-sama memiliki fitur berikut. Nah, yang pertama ada judul. Nah, judul dalam peta merupakan unsur pertama yang dilihat pembaca. Dari judul kita dapat mengetahui secara keseluruhan apa yang dimuat dari isi peta tersebut. Informasi pada judul peta harus sesuai dengan isi informasi dalam peta. Letak judul peta biasanya ada di atas, tengah, atau di tempat lain, namun tidak mengganggu penampakan seluruh peta. Jadi judul itu adalah bagian utama dari peta. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Dalam hal ini, peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara. Nah, ketiga adalah tanggal. Tanggal adalah merupakan alat pembantu pembaca untuk menganalisis kecenderungan perubahan informasi di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu akurasi informasi yang dipakai. Yang keempat ada penulis. Nah, setiap peta pasti ada ya kan penulisnya. Oleh karena itu penulis adalah seorang yang membuat peta tersebut. Dan yang kelima ada legenda atau keterangan peta. Nah, legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Penulisan legenda pada peta ini agar peta lebih mudah dipahami, ditambah tidak ada aturan baku untuk menggunakan simbol ataupun warna peta. Jadi, unsur peta legenda merupakan informasi yang sangat penting untuk menerjemahkan informasi berupa simbol atau warna peta. Selanjutnya ada skala. Jadi, skala peta itu adalah merupakan perbandingan rasio atau jarak antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya menggunakan satuan ukur yang sama. Persamaan skala peta yaitu jarak objek peta dibagi jarak objek di permukaan bumi. Yang terakhir adalah sumber. Nah, sumber peta ini yaitu referensi data untuk pembuatan peta, merupakan keterangan dari mana suatu informasi dalam peta tersebut didapatkan. Jadi di dalam peta itu harus memiliki referensi yang akurat untuk pembuatan peta dan dari mana asal suatu informasi tersebut.
Nah, bisa kalian lihat ini contoh peta dan unsur-unsur dari peta atau bagian-bagian petanya. Ada legenda, ada penulis. Nah, itu oleh Zenza Kalima 6 Juni 2022. Itu adalah penulisnya. Sementara judul tadi adalah hal utama yang harus dibuat atau ditampilkan, yaitu peta harta karunku. Dan tanggal yaitu 6 Juni 2022. Nah, itu adalah orientasi yang menunjukkan arah pada peta untuk menunjukkan posisi atau arah suatu wilayah atau titik. Nah, itu skala sudah Ibu jelaskan tadi. Skala peta adalah perbandingan rasio ya antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya menggunakan satuan ukur yang sama. Setelah itu ada legenda yang nomor 5. Nah, yang terakhir itu adalah sumber atau referensi yang didapatkan untuk pembuatan peta dan keterangan dari mana suatu informasi dalam peta tersebut dapat didapatkan. Bisa kalian lihat ya anak-anak, ini adalah bentuk gambar peta dan unsur-unsur dari peta itu sendiri. Nah, arah kardial. Nah, arah kardial ini bisa kita jelaskan di orientasi tadi, yaitu ada barat, utara, timur, dan selatan, di mana arah kardial ini digunakan untuk menjelaskan arah sebuah lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Setelah itu ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner horizontal yang menunjukkan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa. Nah, baik garis lintang dan garis bujur diukur dalam derajat. Garis bujur adalah garis imajiner vertikal yang menunjukkan lokasi timur atau barat dari meridian utama. Nah, fungsi dari garis lintang ini adalah menandakan perbedaan zona iklim di bumi, sedangkan garis bujur pada perkembangannya dijadikan sebagai patokan dalam menentukan waktu di berbagai belahan dunia. Itu adalah manfaat dari garis lintang atau peran dari garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi tips membaca peta. Yang pertama, gunakan kompas untuk mengetahui arah Anda. Pegang mendatar pada telapak tangan dan sejajarkan panah magnetik jarum ke arah kardial utara. Yang pertama, saat menggunakan peta, tempatkan pada permukaan datar dan tempatkan kompas pada peta. Yang kedua, gunakan arah kardial, garis lintang, dan garis bujur untuk menentukan lokasi persis Anda pada peta. Nah, itulah tadi tips membaca peta serta pokok bahasan kita dan unsur-unsur pada peta. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.